Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, beberapa hari belakang ini media sosial kita diramaikan oleh hashtag kabur aja. Kemudian ada juga Indonesia gelap. Nah, sebenarnya sahabat semua, apa sih yang membuat hashtag ini muncul? Ya tentu saja ini berangkat dari sebuah keprihatinan sosial dari masyarakat Indonesia tentang semua hal yang terjadi di negeri kita ini, dari mulai penegakan hukum ya, kemudian dari ekonomi yang semakin rendah gitu ya, menurunnya daya beli masyarakat gitu kan, kemudian juga dari politik ya, itu membuat kondisi negara kita Indonesia yang kita cintai ini ya, itu benar-benar terpuruk gitu. Belum lagi kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar, belum lagi kasus-kasus kriminalitas yang lain semua ya, bagaimana penegakan hukum kita itu berjalan di tempat ya, kemudian kasus-kasus korupsi itu pun dipertanyakan gitu, belum lagi pagar laut gitu kan ya, banyak lagi kasus-kasus yang akhirnya membuat rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi di negeri kita ini. Nah, sahabat semua, ketika kita ingin berbicara solusi, maka kita tentu harus melihat itu dari akar permasalahannya. Apakah kemiskinan yang terjadi, apakah kemudian korupsi, apakah kemudian penegakan hukum yang terjadi saat ini itu merupakan akar dari permasalahan. Anak katakan itu bukan akarnya ya, itu hanyalah masalah cabangnya. Apa sih masalah akarnya? Akar masalahnya yang terjadi saat ini sahabat semua adalah dari sistem ya, dari penerapan sistem sekulerisme kapitalisme, di mana sistem ini telah memisahkan antara agama dan kehidupan. Agama hanya dibatasi pada perkara-perkara ibadah semata. Ketika seseorang sudah melaksanakan sebuah ibadah, katakanlah seperti sholat, puasa, zakat, haji, wakaf, sedekah, ya, tolong menolong dengan sesama, itu sudah cukup. Itu mereka merasa sudah wah gitu. Ya, mereka merasa sudah menjalankan ketakwaan yang amat sangat gitu. Padahal sahabat semua, Islam bukanlah agama yang hanya mengatur pada aspek spiritual semata, pada aspek ibadah semata, tetapi Islam adalah sebuah agama yang komprehensif. Islam adalah sebuah agama yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan, sistem kehidupan, termasuk dalam hal tata cara kita menjalankan sebuah sistem pemerintahan, yang mana itu sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu diteruskan oleh para sahabat yang kita kenal dengan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya sampai yang terakhir kita kenal dengan Sultan Abdul Hamid II. Mereka semua telah menjalankan sebuah sistem pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sahabat semua, ketika kita ingin menjadikan negeri ini kembali menjadi negeri yang baldatun warabun ghafur, baldatun thayyibatun warabun ghafur ya, maka tentu saja kita harus kembali mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi. Apa itu? Yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada syariah Islam secara kafah. Jangan membatasi pada aspek-aspek ritual ibadah semata, tapi jalankan, tegakkan syariah Islam secara kafah dalam pribadi kita secara individu ya, kemudian secara keluarga, masyarakat, sosial, dan kepada sistem pemerintahan negara. Seperti itu ya. Jadi sahabat semua, itulah solusi Islam yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya dan telah dicontohkan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, agar umat
ini tidak menjadi tersesat, sebagaimana sabda beliau bahwa aku tinggalkan 2 perkara yang ketika kalian, maksudnya adalah umatnya, ya umat Rasulullah, mengikutinya maka tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? 2, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kitabullah itu apa? Al-Quran. Maka sahabat semua, kita ngaji lagi, kita ikuti kajian-kajian keislaman, menambah lagi sakafah kita, keislaman kita, ilmu Islam, ya, sejarah Islam, budaya Islam, agar kita jangan terpengaruh pada narasi sesat, opini negatif tentang syariah dan khilafah. Karena saat ini musuh-musuh Islam itu sangat luar biasa masif dalam propagandakan keburukan dari Islam, dan kita jangan sampai terpengaruh oleh itu, ya. Jadi sahabat semua, yuk kita sama-sama ngaji dan mengkaji lagi tentang Islam ini. Demikian sahabat, semoga bisa menjadi sumbangsi dari solusi untuk negeri kita Indonesia, ya. Dan semoga kedepannya Nasrullah itu benar-benar turun, menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.